Roy Suryo itu sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Ozainuddin untuk menumpahkan sakit hatinya untuk menyerang Pak Jokowi. Akhirnya dia menjadi pembela Roy Suryo. Ya, kita seperti melihat ada perang saudara gitu kan. Makanya para pendukung Pak Jokowi itu sekarang ini ya bisa dikatakan sedang menonton pertarungan yang menarik. Katakan pembenci, ya bisa juga Rismond dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan atau dikenal di negara ini dengan cara yang instan. Damai Hari Lubis sudah di luar dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Selain sudah berbeda pandangannya, juga sudah berbeda pola perjuangan. Pak Jokowi melihat ini ada kesempatan untuk membuat kekuatan Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melemah. Halo pemirsa OTT On The Table dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya Teddy Gusnaidi. Kali ini saya mau menanggapi komentar-komentar ya, atau tanggapan dari kawan-kawan yang menonton video diskusi kami dengan Bang Damai Hari Lubis. Ya. Bang Damai Hari Lubis ini adalah orang yang diberikan pengampunan atau diberikan restoratif justice karena beliau dan Egy Sujana itu menghadap Pak Jokowi di Solo. Karena sebelumnya mereka berdua ini statusnya tersangka ya, tersangka pencemaran nama baik Pak Jokowi. Jadi ketika mereka mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo, setelah berdiskusi dengan Pak Jokowi, ya mereka akhirnya mendapatkan maaf lah dari Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi akhirnya mengajukan restoratif justice ya. Dan akhirnya restoratif justice itu diberikan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Nah pemberian ini tentu memicu komentar atau memicu reaksi dari kawan-kawan ya, seperjuangan ya, yang sesama para tersangka, di mana Damai Hari Lubis dan Egy Sujana ya tentu dianggap negatif lah ya. Bahkan ada saya baca gitu kan, ada pandangan-pandangan orang mereka ini berkhianat ya terhadap perjuangan bersama-sama. Tapi apapun itu faktanya bahwa Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sudah bisa tenang, bisa menghirup udara bebas, sudah tidak bisa diganggu lagi dengan persoalan hukum. Bahkan Egy Sujana sudah bisa ke luar negeri ya. Kebetulan beliau mau berobat juga. Bang Damai Hari Lubis akhirnya datang ke OTT ya. Beliau diwawancara oleh produser kita. Kebetulan saya tidak bisa hadir, akhirnya digantikan. Jadi silakan para pemirsa jika ingin menonton diskusi dengan Damai Hari Lubis, silakan tonton di channel Cumi Cumi ya. Judulnya Blak-Blakan Damai Hari Lubis soal sosok Ahmad Kozainuddin ya. Ahmad Kozainuddin ini adalah pengacara ya dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, dari diskusi ini ada beberapa komentar yang sudah dikumpulkan oleh tim OTT yang mau saya bacakan dan saya akan tanggapi. Saya langsung saja ya. Saya coba bacakan beberapa tanggapan yang sudah dipilih. Dari Jupri Al-Jamban. Kata Jupri Al-Jamban, Ahmad Kozainuddin mungkin dendam benar sama Pak Jokowi. Karena organisasinya dibubarkan, cuma Ahmad Kozainuddin memanfaatkan orang lain seperti Roy CS menyerang Pak Jokowi. Ahmad Kozainuddin jadi pembelanya Roy CS. Masuk bui nggak apa-apa, yang penting puas. Oh, maksud Jupri ini bahwa pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.
Roy Suryo itu sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh Ozinuddin karena organisasinya dibubarkan oleh Pak Jokowi ya. Karena dulu Ozinuddin ini adalah pengacara dari HTI ya. Kalau nggak salah HTI ya. Jadi Pak Jokowi membubarkan HTI, maka ya untuk menumpahkan sakit hatinya untuk menyerang Pak Jokowi, akhirnya dia menjadi pembela Roy Suryo, di mana dia nggak peduli Roy Suryo ini masuk bui, yang penting dia puas gitu. Itu ya saya coba sederhanakan maksud Jupri Al-Jamban ini. Jadi begini Jupri ya, seperti yang sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa sebenarnya ada kesempatan bagi Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa bebas dan mendapatkan restoratif justice ya. Maka yang harus mereka lakukan ya ikuti jejak Egy Sujana dan kawan-kawan, atau Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis ya, mendatangi Pak Jokowi di Solo ya, bertemu langsung dengan Pak Jokowi ya, menyampaikan permintaan maaf ya, dan meminta atau memohon ke Pak Jokowi agar supaya diberikan kebebasan dengan mengambil restoratif justice. Kesempatan ini ada, pintu ini sudah ada. Makanya waktu saya diskusi dengan Ade Armando juga kita sangat menyayangkan. Bahkan Ade Armando itu mengatakan ini seharusnya pengacara itu ya bagaimana caranya membebaskan kliennya, bukan malah menjerumuskan. Pengacaranya Egy Sujana itu dianggap sebagai pengacara yang sukses gitu kan, karena dia akhirnya bisa mencari cara agar supaya kliennya ini Egy Sujana itu bebas. Dan itu yang dilakukan oleh pengacara Egy Sujana. Makanya masih ada kesempatan bagi Ozinuddin agar supaya mengiring Roy Suryo dan kawan-kawan untuk datang ke tempat Pak Jokowi ya, sampaikan permintaan maaf ya karena sudah membuat kegaduhan dan ingin mengakhiri hal ini agar supaya tidak berlanjut. Makanya kata Jupri Al-Jamban, dia nggak peduli ya, Ozinuddin ini nggak peduli Roy Suryo masuk bui, yang penting dia puas. Ya sebenarnya ada sedikit benarnya juga ya, karena apa yang terjadi saat ini sangat-sangat mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya menjadi pesakitan di penjara. Jadi sebenarnya pengacaranya Roy Suryo ini masih bisa ada kesempatan untuk mengarahkan Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya mendapatkan restoratif justice. Jadi Jupri Al-Jamban, apa yang Anda sampaikan menurut saya ya ada sedikit benarnya juga. Ada celah, ada pintu masuk untuk membebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi oleh pengacaranya tidak diarahkan ke sana gitu. Lalu ada dari Ibnu Farhansyah 9499. Ayo buka-bukaan kejelekan masing-masing tanpa harus Pak Jokowi membukanya. Jika Pak Jokowi yang membuka atau pendukungnya dibilang fitnah. Ya memang saat ini kita sedang melihat perang antar kawan gitu kan. Jadi Damai Harilubis ini adalah orang-orang yang menyuarakan paling tidak hal yang sama dengan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Dan mereka pun sama-sama dengan isu yang mereka bawakan itu sama-sama menjadi tersangka. Tapi yang terjadi saat ini adalah Egy Sujana dan Damai Harilubis mengambil jalur perjuangan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi ya kita seperti melihat ada perang saudara gitu kan. Makanya para pendukung Pak Jokowi itu sekarang ini ya bisa dikatakan sedang menonton sebuah pertarungan yang menarik gitu kan. Di mana sama-sama kawan akhirnya saling buka-bukaan. Ya kita bisa lihat lah ya di berbagai berbagai podcast, di berbagai acara di TV, itu yang tadinya mereka duduk di sisi yang sama, sekarang akhirnya menjadi berseberangan. Antar mereka saling buka-bukaan, saling buka-buka borok, bahkan ya sekarang ini
antar mereka saling melaporkan ke pihak kepolisian, di mana ada statement-statement dari masing-masing pihak yang dianggap merugikan, akhirnya masuk ke ranah pidana gitu. Nah ini kita lihatlah ya ke depan ya, Mas Ibnu ya, apa yang terjadi. Tapi yang pasti Pak Jokowi tidak perlu atau pendukung Pak Jokowi tidak perlu harus bersusah payah untuk membongkar apa yang terjadi di internal mereka. Mereka sudah bongkar sendiri. Ya ini tontonan yang menarik. Dari Naik Wartun, nice. Pulihkan nama baik Jokowi. Dari dulu sudah dicaci maki. Dia hidup di Indonesia tapi tidak menghormati hukum di Indonesia sama sekali. Selalu menjelek-jelekan polisi. Ya jadi gini, untuk memulihkan nama Pak Jokowi itu tidak perlu juga dipulihkan dengan cara-cara mengembangkan narasi bahwa Pak Jokowi nggak salah. Makanya Pak Jokowi tidak banyak bicara, ya. Pak Jokowi ingin memulihkan nama baiknya ya dengan melaporkan para terlapor gitu kan, melaporkan perbuatan pencemaran nama baik. Jadi cara memulihkan nama beliau adalah dengan cara hukum. Dan Pak Jokowi tidak pernah kita lihat mengcounter ya berbagai statement dari dari Roy Suryo dan kawan-kawan maupun dari Egy Sujana dan kawan-kawan. Pak Jokowi hanya bicara ketika Egy Sujana ya dan Damai Hairul Lubis datang ke rumah Pak Jokowi dan mereka meminta agar supaya mereka bisa dibebaskan, dan itulah tanggapan Pak Jokowi dari berbagai statement-statement yang diberikan baik oleh Egy Sujana maupun Roy Suryo dan kawan-kawan. Selama ini tidak pernah Pak Jokowi mengkanter gitu kan. Bahkan ketika muncul untuk urusan ini, Pak Jokowi malah muncul sebagai orang yang memaafkan dan memberikan pengampunan kepada Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Ya. Kalau soal mencaci maki, ya, menjelekkan pihak kepolisian, yaitu sudah ada ranahnya sendiri karena Roy Suryo dan kawan-kawan semakin banyak yang mereka utarakan, semakin banyak yang mereka hantam ke Pak Jokowi maupun kepada pihak kepolisian, itu menjadi sebuah bahan ya bukti yang bisa nanti akan di-challenge di pengadilan. Ya, jadi Naik Wartun ya, pulihkan nama Pak Jokowi ya adalah dengan cara hukum. Walaupun ya nanti misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan ketika mereka sudah melihat peluang mereka semakin tipis dan mereka bisa ada di penjara di atas 10 tahun, mungkin mereka akhirnya daripada begitu malu-malu aja sekalian nggak apa-apa, mereka akhirnya datang ke Pak Jokowi meminta maaf, akhirnya nama Pak Jokowi memaafkan dan mencabut laporan atau memberikan restoratif justice, itu pun sudah bagian dari memulihkan nama baik Pak Jokowi ya. Jadi restoratif justice itu pun salah satu efek untuk memulihkan nama Pak Jokowi ya, di mana restoratif justice adalah bagian dari proses hukum yang ada di Indonesia. Gitu, Naik Wartun. Dari Pujianto, lihat rekam jejak para pembenci Bapak Joko Widodo. Pertama, kelompok yang dipecat Pak Joko Widodo. Kelompok yang dibubarkan Bapak Joko Widodo, HTI, TPU, FPI. Kelompok yang kalah dalam kompetisi wali kota, bupati, gubernur, anggota dewan, capres. Dan kaki tangan asing atau koruptor yang membuat gaduh NKRI. Ya Pujianto ya setiap orang memang bisa melihat dari berbagai sisi ya. Ada yang mengatakan seperti Mas Puji bahwa kelompok yang membenci Pak Jokowi adalah orang-orang yang dipecat Pak Jokowi. Ya ada. Kelompok yang dibubarkan ya maksudnya kayak HTI ya ada juga. Kelompok yang kalah dalam kompetisi ya ada juga. Kaki tangan asing ada juga ya. Bahkan ada pihak-pihak yang memang ingin tampil di negara ini, ingin menjadi tokoh, ingin namanya dikenal di republik ini dengan cara menyerang Pak Jokowi. Ya bukan salah satu ya, banyak ya yang melakukan itu. Tapi di kasus ini, di kasus pencemaran nama baik,
Itu seperti Roy Suryo, Tiva, sama satu lagi lupa mulu saya. Rismond, khususnya Tiva dan Rismond itu orang-orang yang namanya tidak dikenal di Republik ini gitu kan, tidak ada yang kenal. Makanya cara instan ya, tidak perlu ilmu tapi dikenal adalah dengan menyerang Pak Jokowi. Itu adalah cara instan dan sudah banyak ya orang-orang atau tokoh-tokoh sebenarnya tidak layak dibilang tokoh ya. Artinya orang-orang yang namanya dikenal di negara ini itu jalurnya memang jalur instan dengan cara menyerang Pak Jokowi. Cuma kebetulan ketika mereka menyerang Pak Jokowi itu masih menjadi presiden ya. Pak Jokowi membiarkan. Jadi banyak ya, sekali lagi saya nggak mau sebut ke tokoh ya, orang-orang yang namanya akhirnya dikenal itu karena menyerang Pak Jokowi ya, akhirnya mereka bisa dipanggil sana sini, bisa podcast, bisa di TV, itu memanfaatkan nama Pak Jokowi dengan menyerang Pak Jokowi. Nah, kayak Rismond, Tiva ini adalah orang-orang yang terakhir ya, mau ikut-ikutan memanfaatkan agar supaya nama mereka dikenal. Ya mereka cuma pemain medsos biasa aja sebenarnya. Tiba-tiba untuk bisa dikenal ya caranya menyerang Pak Jokowi. Mau ikut-ikutan seperti yang lain. Cuma akhirnya kecelek ya, kecemplung ketika Pak Jokowi setelah selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau menjadi warga negara biasa. Akhirnya beliau menggunakan hak konstitusionalnya ya, dengan melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini gitu kan. Nah ini yang pihak-pihak yang memang kalau bisa dibilang katakan pembenci ya bisa juga. Tapi kalau Rismond dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang memang ingin mendapatkan atau dikenal di negara ini dengan cara yang instan. Jadi kalau kita mau bicara para pembenci atau orang-orang yang memanfaatkan Pak Jokowi itu panjang banget, banyak sekali gitu kan. Tapi ya tentu ini adalah rekam jejak yang diketahui oleh Mas Pujianto. Bahkan sebenarnya masih banyak lagi Mas. Dari Sutyatmika Gede, kata Sutyatmika, nah dengan keterangan DHL, Damai Hari Lubis maksudnya, si Ahmad Kozinudin bisa segera diusut dan dipenjara. Provokator pembuat onar. Ya sebenarnya sih dari apa yang disampaikan DHL tentu harus juga dilihat dari kacamata hukum, di mana pihak kepolisian tentu tidak mungkin menetapkan atau memeriksa seseorang dengan semudah itu, menetapkan bahwa ini salah, ini tersangka. Tidak, juga kita lihat aja lah proses hukum yang sedang berlaku. Karena kan Khozinuddin ini kan dilaporkan juga oleh Bang Damai Hari Lubis. Ya kita tidak bisa mendahulukan ya bahwa dia akan segera dipenjara, ya kita lihat aja nantilah. Siapa tahu nanti ke depan akhirnya sesama teman lama ini saling memaafkan, kan kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang pasti posisinya sekarang berbeda. DHL atau Damai Hari Lubis sudah di luar dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Selain sudah berbeda pandangannya, juga sudah berbeda pola perjuangannya. Ya kita lihatlah ke depan seperti apa. Jadi Kozi cuma cari panggung saja. Dia jadi sering tampil di TV karena kasus ijazah ini. Nama dia jadi terkenal. Nanti kalau Roy CS di penjara, pasti Kozi tinggalkan juga kayak Bambang Tri. Ya memang sebagai pengacara kan dia, saya coba lihat secara objektif ya, sebagai pengacara ketika kasus ini naik gitu dan dikenal, dibicarakan di seluruh Indonesia, mau tidak mau ya si Kozi ini ya harus tampil di media kan. Dia harus membela kliennya dari berbagai serangan. Makanya ya bonusnya adalah namanya menjadi terkenal. Dan nanti kalau Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara, ya tentu sudah selesai tugasnya Kozi kan. Sehingga tentu nggak mungkin Kozi terus-terusan akan membicarakan urusan seperti ini. Artinya kliennya sudah diputus, sudah selesai urusannya. Kecuali kalau mereka masih mau melakukan
banding dan sebagainya. Tentu Kozi masih diperlukan, tapi ketika sudah diputuskan, sudah ingkrah dan akhirnya misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan sudah di penjara, ya tentu Kozi meninggalkan Roy Suryo dan kawan-kawan kan, dia tentu harus menangani kliennya yang lain gitu. Jadi ini sesuatu yang biasa dan nama Kozi dikenal yaitu dari efek ya bonus dari dia memegang kasus ini dan kasus ini akhirnya menjadi kasus yang dibicarakan banyak orang. Dewa Jayoti, kata Dewa, berjuang tapi hanya menyerang Pak Jokowi. Itu pun gagal total. Dalam satu kelompok aja berantem, apalagi sama yang lain. Ini salah satu bukti perjuangan kalian tidak murni. Ya gimana ya, saya mau mengatakan memang Pak Jokowi itu pemain catur yang handal ya. Jadi sebagai manusia ya ketika Damai Hari Lubis dan Egy Sujana datang ke rumah beliau, sebagai manusia saya yakin Pak Jokowi tentu geram melihatnya gitu kan. Tapi Pak Jokowi tentu tidak mungkin akan sampai pada posisi sekarang ini kalau beliau tidak bisa memainkan peran ya. Jadi Pak Jokowi melihat ini ada kesempatan ya untuk membuat kekuatan Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya melemah. Ya, caranya adalah oke, saya maafkan, saya berikan restoratif justice ke Egy Sujana dan Damai Hari Lubis agar supaya akhirnya serangan itu tidak lagi ke Pak Jokowi, tapi sudah ke Egy Sujana dan kawan-kawan. Perhitungan Pak Jokowi ya ternyata terbukti benar kan. Kita setelah Egy Sujana diberikan restoratif justice, itu serangan akhirnya berpindah dari Pak Jokowi ke Egy Sujana. Dan Egy Sujana bukan orang bodoh. Egy Sujana tahu bahwa Pak Jokowi sedang memainkan bidak caturnya nih. Dan dia tahu bahwa Pak Jokowi dengan melakukan hal ini, maka serangan itu akan mengarah ke dirinya. Egy Sujana bukan orang baru juga kan. Egy Sujana kan pemain lama juga. Dia tahu gitu. Egy Sujana tahu bahwa dia akan dijadikan serangan. Tapi bagi Egy Sujana adalah ya dia harus menerima ini daripada dia harus meringkuk di penjara. Jadi beliau mengambil kesempatan ini dan beliau menyadari bahwa beliau akan menjadi sasaran tembak. Tapi kan sasaran tembak itu berapa lama sih? Dan lama-lama kan sasarannya itu, tembakannya itu semakin lama semakin melemah dengan berjalannya proses hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi secara jangka panjang ini tentu menguntungkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Mereka mungkin hanya dikenal misalnya mengkhianati kawan-kawan. Itu paling hanya beberapa bulan aja. Setelah itu masyarakat lupa kok. Ya, masyarakat lupa dan ada keuntungan bagi Egy Sujana dan kawan-kawan dan Damai Hari Lubis. Beberapa bulan kemudian yang tadinya Egy Sujana menemani Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara, beberapa bulan kemudian akhirnya yang misalnya putusan pengadilan mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara gitu kan. Maka yang di penjara hanya Roy Suryo dan kawan-kawan, Egy Sujana tidak. Dan orang akan lupa kok ya. Bahkan ketika Roy Suryo dan kawan-kawan di penjara, itu orang akan lupa dan meninggalkan membicarakan soal Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kan sama seperti kasus-kasus sebelum-sebelumnya ya. Ada beberapa perlawanan yang didukung oleh banyak orang, tapi ketika di penjara akhirnya ditinggalkan. Orang yang di penjara sudah tidak dipedulikan lagi oleh pendukungnya. Nah, Egy Sujana melihat hal ini, makanya dia mengambil kesempatan untuk bebas dari proses hukum. Jadi gitu, Dewa Jayoti. Murawimur, pengacara HTI hanya ingin merusak negara dan menginjak simbol negara. Lalu ada yang mengatakan betul. Lalu ada dari Fitri mengatakan dan bodohnya hukum seakan-akan tak berdaya. Loyo, hukum kita tuh bukan tidak berdaya ya. Pengacara HTI ini maksudnya si Kozinudin ini tidak bisa merusak negara ini
ya. Dia bukan seorang tokoh yang hebat di negara ini, yang apa yang disampaikan itu mempengaruhi kebijakan di negara ini, tidak. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir dengan apa yang dilakukan oleh pengacaranya Roy Suryo, termasuk dengan Roy Suryo. Ini kan hanya satu dari berbagai hal yang terjadi di negara ini, ya. Jadi ini hanya episode-episode kecil aja. Jadi kita jangan menganggap bahwa wah ini bisa merusak negara. Enggak. Toh negara tetap hadir. Buktinya Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Negara juga hadir, buktinya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diberikan restoratif justice gitu kan. Artinya negara masih berjalan dengan baik dan hukum masih berdaya. Masa hanya seorang pengacara Roy Suryo lalu seolah-olah dia bisa merusak negara dan membuat hukum tidak berdaya. Enggak juga, karena dia juga objek yang bisa terkena hukum gitu. Ya, jadi murawir-mur kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh lah ya. Ini hanya ya episode kecil aja. Nanti beberapa bulan kemudian udah selesai kok. Kita akan ada isu-isu baru lagi ya. Saya pikir itu tanggapan saya dari diskusi dengan Damai Hari Lubis ya. Jadi pemirsa harus tahu bahwa Damai Hari Lubis dan Egy Sujana ini adalah orang-orang, para tokoh-tokoh senior yang sangat mengerti konsekuensi hukum dari apa yang mereka lakukan. Bahkan masih ingat gak Egy Sujana itu mengatakan ke Rismon kalau nggak salah, ente udah pernah di penjara belum? Kalau belum pernah jangan banyak ini deh, jangan banyak ngomong, nggak enak di penjara. Itu saya pernah nonton itu. Dan akhirnya Egy Sujana tahu bahwa kalau dia ikut gendang irama dari Roy Suryo dan kawan-kawan, ini tentu akan merugikan dirinya. Makanya malu atau tidak malu ya, apapun yang dilakukan yang penting bisa bisa tidak diteruskan proses hukumnya. Makanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengambil sikap untuk mendatangi Pak Jokowi dan meminta restoratif justice. Ke depan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu yang kita sampaikan ke publik itu harus juga disampaikan dengan data-data yang sesuai. Dan jangan sampai hal ini akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saya pikir itu cukup dan terima kasih.